silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita melanjutkan dari yang kemarin ya. Kemarin kita sudah bersama-sama mempelajari tentang uji SPSS apa kemarin? Uji T ya? T, Bu. Ya, uji T untuk pengujian hipotesis. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan tugas ya, kalian untuk merekam Zoom, mempraktekkan bagaimana cara uji T ya. Setiap individu sudah mencoba di rumah? Sudah, Bu, udah di-upload ke Sudah, Bu. Sudah di-upload di kampus ya, nanti Ibu cek. Ibu belum cek ini kebetulan. Oke, untuk uji T karena ini kita mengejar waktu, hari ini kita mempelajari tentang uji homogenitas data. Karena kemarin itu sebenarnya untuk pertemuan yang minggu lalu itu sebenarnya sudah ini, tapi karena kepotong kalian kemarin itu belum praktik. Nah, harapan Ibu kan semuanya bisa mempraktikkan ya, tidak hanya kita belajar teori saja, tidak hanya 1-2 mahasiswa yang mencontohkan gitu kan. Nah, makanya kita saat ini kita mempelajari tentang uji homogenitas data. Jadi dalam penelitian eksperimen nanti kalian ya ketika kalian memilih salah satu penelitiannya itu misalnya menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, terus jenisnya adalah eksperimen, maka sampel yang kalian gunakan itu kan harus merupakan sampel yang homogen. Ada yang tahu apa itu sampel yang homogen? Coba Ibu memberikan gambaran misalnya gini, kalian mau menggunakan kelas, kan kalau dalam eksperimen itu kan ada kelas kontrol dan ada kelas apa? Ada kelas kontrol dan ada kelas eksperimen. Nah, dalam kelas kontrol dan kelas eksperimen, misalnya kalian menggunakan SD yang kalian gunakan misal sebuah SDA. Nah, SDA itu ada kelas paralel, kelas A, B, C. Misalnya seperti itu. Nah, yang kalian gunakan itu kan cukup 2 kelas misalnya. Satu kelas A dijadikan kelas kontrol, kelas B dijadikan kelas eksperimen. Nah, sebelum kalian melakukan percobaan atau kalian melakukan uji coba atau treatment ya, menerapkan misal kalian menerapkan model atau menerapkan suatu teori kalian tentang inovasi pembelajaran sesuai dengan variabel kalian yang kalian angkat, ada yang misal mengangkat tentang model, ada yang mengangkat pendekatan dan sebagainya. Kalian mau ingin menguji sebuah pengaruh ya pokoknya yang kuantitatif gitu ya dengan menggunakan tes atau uji independen atau uji ANOVA. Nah, kalian itu harus memastikan dulu kelas kontrol dan kelas eksperimennya ini harus homogen. Mengapa demikian? Mengapa? Ayo Mbak Iis. Kenapa Mbak Iis? Mengapa kok kita sebagai peneliti harus memastikan bahwa varian yang kita gunakan itu adalah varian yang homogen. Sampel yang kita gunakan adalah sampel yang homogen. Mengapa? Ada yang tahu? Homogen itu apa sih? Sejenis, Bu. Sama, Bu. Sejenis, sama gitu. sama. Terus apa lagi? Sejenis sama. Nah, berarti dalam melakukan penelitian apanya yang harus sejenis dan sama? Jumlahnya kali, Bu, jumlah siswanya antara yang Jumlah tadi yang di siswa. kelas A sama kelas B-nya. Oh ya, itu kan gampang, nggak usah diuji. Kan kalau misal kelas A jumlahnya 20, kelas B jumlahnya 20, sama-sama 20, kita tidak perlu melakukan pengujian homogenitas, ya kan?
Iya, Kan mungkin berarti variannya, Bu. jumlah. Nah, apa? Ayo, apa yang harus diuji? Homogenitas ini untuk menguji apa sih sebenarnya? Homogenitas itu untuk menguji apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Kemampuan bukan. Kemampuan apa? Sedikit lagi Mbak Ima. Kemampuan berpikirnya. Kemampuan berpikir. Apa yang dibandingkan sebelum kita melakukan penelitian? Gini, maksud Ibu gini ya, Ibu berikan gambaran. Misal kalian ingin meneliti kelas A, terus kalian meneliti sama meneliti kelas B, misalnya gitu ya. Ingin salah satunya nanti dijadikan kontrol dan ingin salah satunya dijadikan eksperimen. Misalnya seperti itu. Nah, tapi ternyata di sekolah tersebut itu kelas A itu memang dikelompokkan anak yang kurang. Nah, kelas B ini dikelompokkan anak yang pinter-pinter. Nah, kalian terus akhirnya berpikir bahwa oh, nanti saya berarti kelas kontrolnya kelas A aja. Nanti kelas B ini yang pinter-pinter saya jadikan sebagai kelas eksperimen. Biar penelitian saya sukses. Biar nanti hasilnya model ini benar-benar memang ada pengaruhnya. Misalnya gitu. Misal kalian ingin meneliti tentang model jigsaw. Memang benar-benar model ini tuh berpengaruh terhadap peningkatan nilai siswa atau prestasi siswa atau kemampuan berpikir kritis siswa dan sebagainya. Nah, itu kira-kira itu bagus tidak dalam suatu penelitian? Ketika kalian sudah mengetahui bahwa adanya suatu perbedaan antara dua kelas yang akan kalian jadikan penelitian. Kira-kira bagus nggak itu untuk penelitian? Jadi sebelum penelitian kalian udah tahu dulu, oh kelas A ini kurang, kelas B itu pinter. Makanya kalian milih kelas B itu dijadikan sebagai kelas penelitian kalian, eksperimen. Nah, kelas A-nya yang menurut gurunya itu kelas yang kurang, kalian jadikan kelas kontrol. Kira-kira penelitian kalian itu penelitian yang valid tidak berarti kalau seperti itu? Kayaknya nggak valid. Tidak valid. Kenapa tidak valid? Kenapa Ipin? Kenapa penelitian kalian tidak valid? Kan apa itu kan udah tahu gitu ya kemampuan anaknya udah bisa, terus kok malah diteliti, bener gak sih? Kan yang harusnya tuh kita neliti orang yang belum bisa, karena kan permasalahannya di mana kita meneliti itu pasti orang itu tuh belum tahu gitu Bu kemampuannya. Misalkan nih contohnya Ipin kan mau pakai Dakota. Nah, anak-anak itu belum bisa KPK karena pakai bendanya nggak konkret, itu perhitungannya. Nah, oleh karena itu Ipin pakai Dakota sama. Kalau misalkan kita udah tahu nih si anak udah bisa, kenapa sama kita diteliti gitu? Oke. Berarti kan Ipin ada dua kelas ya, Pin. Nanti ada kelas yang memang Ipin pakai Dakota, ada kelas yang nggak pakai Dakota. Iya kan, betul kan? Iya. Nah, Ya. Berarti keduanya itu harus sama-sama belum tahu ya? Iya, diusahakan sama belum tahu karena kan awalnya benar tadi kata Ibu kita melakukan apa namanya kalau kayak observasi ya, melakukan observasi dulu ininya si anak itu di mana gitu, benar nggak sih? Oke, nggak apa-apa. Kita terima jawaban dari Ipin. Oke ya, terima kasih Ipin. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau memang itu sama-sama belum tahu, terus kira-kira misal nih Pin, kelas A itu ternyata kurang, terus kelas B itu ternyata pinter-pinter. Kan Ipin udah jadi guru nih ya. Nah, nanti ya pasti yang nilai yang Ipin dijadikan eksperimen itu pasti nilainya lebih tinggi dong, Pin. Pasti berhasil penelitian Ipin. Tetapi Ipin sebelumnya kan udah tahu nih, ini kelas kurang, ini kelas pinter. Itu kira-kira homogen nggak kalau kayak gitu? Kira-kira berarti sama nggak kelasnya? Kemampuan awal, jadi membocorkan. Kemampuan awal peserta didiknya berarti sama tidak kelas A dan kelas B? Beda, Bu. Beda. Kalau beda berarti homogen apa tidak? Tidak. Tidak. Berarti itu penelitian kalian nanti tidak valid. Kalau penelitian kalian itu kelas A dan kelas B sudah sebelum penelitian aja, kelas A dan kelas B itu sudah ada kesenjangan. Itu penelitian yang menyebabkan penelitian itu tidak valid. Karena ada kesenjangan sampel
ada kesenjangan kemampuan antara kelas A dan kelas B. Jadi salah satu nanti kelas A itu yang kurang tadi dijadikan kelas kontrol, kelas B yang pinter mau dijadikan eksperimen. Ya pasti penelitian kalian itu berhasil, itu sudah pasti. Tetapi keberhasilan penelitian kalian itu tidak valid karena mereka bukan berasal dari bukan berasal kemampuan yang sama. Karena kemampuan awalnya itu sudah berbeda, pasti hasilnya nanti ya penelitian kalian pasti tidak valid gitu. Makanya agar penelitian kalian valid, kelas A dan kelas B itu harus homogen, harus dipastikan dulu bahwa data yang kalian gunakan itu kemampuan awal mereka, kemampuan berpikir, berarti tadi kemampuan apa Mbak Ipin, apa tadi Dakota mau buat apa? Itu Dakota tuh alat peraganya Bu untuk mempermudah anak dalam mempelajari KPK dan EPB. Berarti hasil belajar siswa ya. Hasil belajar siswanya. Nah, kita pengen meningkatkan hasil, pengen tahu pengaruhnya Dakota itu meningkatkan hasil belajar matematika itu atau tidak. Sebelumnya kita harus memastikan dulu bahwa kemampuan peserta didik kelas A maupun kelas B yang digunakan sebagai penelitian itu harus memiliki kemampuan yang sama. Harus memiliki kemampuan awal yang memang setara. Tidak harus sama persis, tapi mereka itu sejenis ibaratnya gitulah. Kemampuan awalnya itu selevel ibaratnya gitu. Itulah yang namanya homogen. Nah, untuk memastikan kita tahu tidaknya itu mereka tuh homogen apa tidak, kita harus menguji mereka dengan uji homogenitas. Caranya bagaimana? Caranya dengan melakukan pretest. Jadi teman-teman wajib ketika melakukan penelitian nanti setelah kalian sudah selesai menyusun proposal ya, sudah bimbingan. Nah, kalian lakukan uji coba dulu dengan menggunakan pretest. Cari dulu sekolah yang kelasnya itu homogen. Misal nih di sekolahannya Ipin kelas A dan kelas B itu setelah dilakukan pretest matematika ternyata tidak homogen. Ya Ipin harus ganti sekolah mau tidak mau. Biar penelitian Ipin itu memang valid. Misal Ipin pindah ke sekolahnya si Okta. Setelah Ipin uji coba di sekolahannya Okta, ternyata kelas A dan kelas B di sekolahannya Okta, setelah dilakukan pretest itu hasilnya homogen. Memang kelas A dan kelas B itu level kemampuannya itu sama. Memang sekolah tersebut tidak membanding-bandingkan. Oh, kelas A lebih pintar, kelas B lebih, tapi semuanya itu setara atau memiliki kemampuan yang sama. Ya, kalau guru sudah bisa merasakan karena kan mereka sudah setiap hari ya, mereka setiap hari ngajar, pasti udah tahu lah kelas A gimana, kelas B gimana. Kalau tapi itu kan hanya dengan perasaan ya kan. Kita kan tidak boleh hanya mengandalkan perasaan ya. Kita harus logis. Kok Ipin senyum-senyum toh? Kita harus logis ya dengan cara mengujinya, harus benar-benar menguji apakah benar kelas A dan kelas B itu memang level kemampuannya itu sama. Nah, caranya adalah dengan melakukan pretest. Berarti Ipin itu tadi melakukan pretest dulu menggunakan bikin soal yang FPB dan KPK untuk menguji FPB dan KPK sebagai uji awal ya. Kita pretest dulu ke kelas A dan kelas B. Setelah pretest, hasil pretest dilakukan itu kita baru melakukan uji homogenitas. Nggak usah pakai Excel ya, itu akan membuang waktu karena kita sudah ada aplikasi yang sangat membantu saat ini yaitu menggunakan aplikasi SPSS. Bentar. Jadi uji homogenitas itu adalah pengujian mengenai sama tidaknya variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Misal kalian menggunakan 2 kelas ya berarti nanti akan ada 2 distribusi. Nah, kalau misal kalian menggunakan 3 kelas, misalnya nih agar lebih dikuatkan, 1 dijadikan kelas eksperimen, satu dijadikan sebagai kelas kontrol dan 2 dijadikan kelas eksperimen juga boleh. Ya, kelas eksperimen itu boleh lebih dari 1 agar menguatkan bahwa memang penelitian kalian itu keberhasilannya iya atau tidaknya itu bisa dilihat dari banyaknya eksperimen yang dibandingkan dengan kelas kontrolnya.
Nah, kemarin kita kan sudah menguji t-test ya, menggunakan atau uji hipotesis. Nah, sebelum melakukan uji t-test itu sebenarnya kita harus menguji homogenitas datanya dulu, seperti itu. Nah, bagaimana dasar pengambilan keputusannya dari homogen? Nah, data itu dikatakan homogen adalah ketika diuji menggunakan SPSS, nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Nah, tidak homogen ketika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Paham ya? Nanti kita latihan menggunakan uji homogenitas data itu. Pahamkan dulu bahwa dasar pengambilan keputusannya adalah nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen. Sampai sini paham ya? Oke, kita coba menggunakan data. Ibu ada data tidak ya? Bentar. Atau ada yang sudah punya data? Ini Ibu contohkan ada data tentang nilai hasil belajar IPA ya. Contohnya ada nilai hasil belajar IPA, nanti kita cek. Ini kelas A nih, dari 20 siswa itu nilai kelas A tuh ini pretest, hasil pretest ya. Agar hasil pretest ini ya. Hasil pretest saja, pretest IPA. Nah, misalnya gitu ya. Ini kelas A nilainya ini, terus ini kelas B nilainya ini misalnya. Terus kita mau uji dulu agar kita sebelum kita melakukan penelitian lebih lanjut, kita uji dulu mereka apakah mereka ini homogen atau tidak. Gitu ya. Mereka itu homogen apa tidak. Terus ada yang tanya, Bu, kalau dilihat dari rata-ratanya kan bisa. Oh, tidak pasti ya. Tidak pasti rata-ratanya itu mirip, misalnya rata-rata kelas A 70,2, rata-rata kelas B 70,3, itu terus mereka dikatakan datanya itu homogen, itu belum tentu. Makanya harus kita cek ya agar lebih pasti, apalagi hanya dengan menggunakan perasaan. Oh, perasaan saya sebagai guru kelas 5 ini memang kelas A sama kelas B sama kok, sama-sama mereka sama-sama kurang. Atau memang oh sama kok sama-sama pinter gitu. Itu belum pasti ya. Makanya kita harus memastikannya dengan menggunakan uji homogenitas. Ibu saya screen aja nih coba. Ini Ibu sengaja rekam karena nanti biar kalian ingat. Maksudnya biar nanti ketika kalian penelitian terus membutuhkan. Oke. Ini datasheet. Oke, ini Ibu sudah tayangkan ininya ya. Sudah tayangkan SPS-nya? Semua bisa melihat SPS-nya Ibu sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bentar, ini agak risih pakai ini. Oke. Ini bagaimana caranya biar berdampingan ya? Nah, seperti ini mungkin. Oke. Gini ya. Ini ada hasil pretest IPA. Nah, ini kita masuk ke SPSS. Namun sebelumnya kita tentukan dulu variabel view-nya. Nah, tadi kita apa aja? Hasil ya sama kelas. Oh, nggak bisa sih. Hasil dan kelas.
Oke. Tipenya numerik ya, kita pakai numerik. Nah, ini values, label. Kita labelnya ini hasil belajar IPA. Terus kelasnya kita tulis saja kelas. Lalu value-nya, karena kelasnya ini ada 2, maka di bagian values itu kita harus cantumkan. Ya, tadi kita labelkan aja, kan ada 2 kelas. Ya. Kelas A. Ini mungkin ya. Satu itu sebagai kelas A. Lalu 2 itu kelas B. Gini ya. Nanti kalian kodekan. Kelas A itu kodenya 1 ya. 1 itu untuk kelas A, 2 itu adalah untuk kode kelas B. Nah, makanya di Excel kalian harus ganti dulu. Oke, ada iklan sebentar, mohon maaf ya. Oke, jadi nanti di Excel-nya ini kita kodekan dulu. Ya, kita kode, kita buat kodenya dulu. Kelas A tadi kodenya 1 ya. Kode kelas. Nah, ini kelas A. Ini kelas B. Kelas A itu kodenya 1, kita drag. Jadi kita harus buat angka 1 untuk 20 anak. Karena kan jumlah siswanya kan ada 20 ya. Buat angka 1 untuk 20 siswa. Kelas B tadi kodenya 2. Kita drag, kita buat kelas B, buat kode 20 anak menggunakan kode 2. Paham ya? Karena kan kelas B dan kelas A kebetulan ini jumlahnya sama. Dan memang seharusnya jumlahnya sama ya, Mbak. Jadi misal di sini kelas A itu kita kodekan 1 semua. Anak-anaknya itu kita kodekan 1, 1, 1, 1, 1. Kelas B kita kodekan 2, 2, 2, 2, 2. Seperti itu. Terlihat kan? Selanjutnya kita balik lagi ke SPSS-nya. Nah, jadi nanti ini tadi di variable view, kita kembali ke data view. Nah, langsung keluar di sini. Ini hasil itu masih hasil belajar siswanya tadi, ini kelasnya. Nah, kita tuliskan dulu kelasnya adalah kelas A. Kelas A tadi kodenya itu adalah 1. Tulis angka 1 sampai 20. Atau kita copy paste aja kan bisa tadi. Nah, kita copy paste. Harusnya bisa. Oke, misalkan langsung 20. Terus kelas B tadi yang ada 20 siswa juga sama, kita kopikan di sini. Di setelah angka 20 ya, 21 berarti. Nah, berarti jumlah siswanya itu ada 40 kan? 40, 20 dari kelas A, 20 dari kelas B. Yang kelas A tadi kita kodekan dengan angka 1. Yang kelas B kita kodekan dengan angka 2. Ya, ini memang harus seperti ini, kodenya memang harus berbentuk numerik, harus value ya, harus value-nya tadi harus numerik karena kan ini apa ya? Sifatnya itu adalah numerik kan tadi data variabelnya yang kita gunakan. Makanya nggak boleh pakainya A, B itu tidak boleh. Makanya kita kodekan A-nya itu angka 1, B-nya itu angka 2. Terus tinggal kita copy paste-kan. Kita copy paste-kan nilainya. Nilai ini nilai kelas A. Terus kita copy paste-kan nilai kelas B. Oke. Sampai sini paham? Paham, Bu.
Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham ya. Nah, ini di kelas A kita drag nilainya tadi copy paste dari Excel. Misalkan sudah melakukan pretest. Nah, ini nilainya tinggal di copy paste. Nilai kelas A di copy, nilai kelas B di copy. Tapi ditandai dulu, dikodekan dulu. Kelas A itu angka 1, kelas B itu angka 2. Ya kan? Entah ini siapa aja, Ani, Budi, Charlie, Dodi, EN, ya kan? Kita kodekan semua yang kelas A itu angkanya 1. Kelas B itu angkanya 2. Nah, ini nilainya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita uji apakah mereka homogen, apakah kemampuan mereka sama. Ujinya adalah dengan menggunakan uji homogenitas. Caranya perhatikan. Kita klik analyze. Nah, klik compare means, klik one way ANOVA. Ya, analyze, compare means, lalu one way ANOVA. Kita klik di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, hasil belajar sebagai variabel dependen kita taruh di sini. Klik. Nah, pindahkan. Kelas kita jadikan sebagai faktor. Masukkan ke sini. Klik. Lalu kita pilih option. Optionnya kita pilih, kita klik homogeneity of variant test. Karena kita pengen tahu apakah varian yang kita gunakan ini homogen atau tidak. Makanya kita klik homogeneity of variant test. Lalu klik continue. Sudah, kembali lagi ke sini kan? Kita klik OK. Langsung muncul dengan sekejap. Nah, inilah hasilnya. Sudah langsung muncul. Kalian tidak usah pakai Excel. Ya. Inilah ini hasilnya. Test of homogeneity of variance. Lalu caranya dilihat di mana? Dilihat di nilai signifikansinya. Ternyata 0,63. Berarti sudah pasti bahwa pengambilan keputusannya homogen. Iya, karena lebih dari 0,05. Karena kita kembali ke tadi mana rumusnya. Nilai signifikan jika lebih dari 0,05, ya, maka distribusi data homogen. Masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini. Oke, bentar. Nah, kita masukkan ke sini hasilnya. Nah, ternyata pengambilan kesimpulannya adalah nggak bisa tuh. Oke, nilainya 0,63. Berarti nilai signifikansinya lebih dari 0,05 kan? Nah, maka data tadi itu adalah data yang homogen. Kalau berdasarkan hasil tes homogeneity of variance di nilai signifikansi itu yang tulisannya sig tadi ya. Nah, ini sig itu signifikansi itu berarti nilainya adalah 0,623 ya kan, yang kita ambil yang paling bawah itu. Berarti nilainya adalah signifikansinya adalah lebih dari 0,05, maka kita anggap bahwa kedua kelas tersebut adalah kelas yang homogen. Apakah bisa, Bu, hasilnya tidak homogen? Bisa, sangat bisa. Ya, makanya inilah kenapa kalian harus melakukan pretest terlebih dahulu sebelum kalian melakukan penelitian, agar sebisa mungkin kalian itu benar-benar menggunakan sampel yang homogen. Memang benar-benar siswa yang kalian gunakan untuk penelitian itu memang kemampuan awalnya itu sama. Karena ada beberapa terjadi di sekolah yang memang sengaja mereka itu membuat kelas A dan kelas B itu berbeda. Misalnya kalian penelitian di kelas 5, tapi ternyata pas kenaikan kelas 4 ke kelas 5 itu kan sudah ada hasilnya ya. Terus dengan sengaja oleh gurunya itu dikelompokkan, kelas A itu untuk yang kurang, kelas B itu untuk yang lebih. Sebenarnya itu tidak boleh ya. Tapi mungkin ada beberapa sekolah yang seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai kelas penelitian, tidak bisa dijadikan sebagai subjek dari penelitian kalian.
Makanya untuk mengetahui agar data kalian benar-benar valid atau tidak, itu harus kalian melakukan tes homogenitas dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Kita save. Nah, nanti untuk di skripsi itu yang di copy paste ininya aja. Jadi kalau kalian melakukan penelitian kuantitatif, nanti ke dosen pembimbingnya cukup kalian menggunakan uji SPSS saja. Jadi tidak perlu menggunakan yang Excel dan lain sebagainya ya. Nanti kalian konfirmasi lagi ke dosennya. Oke, itu adalah sekilas tentang uji homogenitas menggunakan SPSS. Kemarin kita sudah uji hipotesis ya. Sekarang uji homogenitas. Sebenarnya sama, semua kita bandingkan dengan nilai signifikansi. Diterima tidaknya HA itu juga kan tergantung dari bagaimana signifikansinya. Kalau lebih dari 0,05 maka diterima, kalau kurang dari 0,05 maka ditolak. Kan seperti itu kemarin ya. Yang kita harapkan adalah yang diterima, kan? Agar mengetahui bahwa oh ternyata memang ada pengaruh dari model yang kita terapkan. Oh ternyata memang ada hubungan dari kedua model yang kita gunakan untuk penelitian. Setelah kalian melakukan PLP kemarin, apakah sudah mendapatkan judul atau mendapatkan masalah atau sudah ada inspirasi akan melakukan penelitian apa? Mbak Dewi, sudah ada inspirasi? Kemarin sih menerapkan teori pembelajaran make a match ya Bu di kelas 2. Make a match ya. Iya, awalnya sih penasaran pengen rapin pembelajaran itu kan karena RPP sebelumnya itu pakai contextual teaching and learning. Nah, berhubung pas mata kuliah yang penelitian kan model pembelajaran make a match diterapin. Nah, setelah diterapin tapi nggak pretest dulu gitu loh Bu. Pas diterapin kan sebelumnya karena contextual teaching and learning kan siswanya belajar sesuai nyatanya. Nah, pas pembelajaran pakai model pembelajaran make a match tuh ada yang ini gimana Bu cara ininya gitu. Awal pertama makanya pembelajaran gitu siswa di bahasa Indonesia terutama siswanya masih bingung ini gimana gitu kan. Terus dikasih tahu ada yang benar ada yang enggak gitu Bu, masih bingung gitu cara oh ini jawabannya ada yang ketuker kayak gitu. Nah untuk pembelajaran berikutnya juga menerapkan make a match. Nah setelah di situ pembelajaran kedua udah pada bener semua gitu Bu. Nah, berarti itu Mbak Dewi nanti bisa pakai PTK, boleh pakai eksperimen ya, tergantung. Kalau mau pakai PTK. Kalau kayak gitu ada pretestnya juga nggak Bu? Iya, semua ada sama, pretest. maksudnya sama ada uji homogenitas data juga Bu yang enggak. PTK. Uji homogenitas data itu tidak untuk PTK. Uji homogenitas data itu khusus untuk penelitian kuantitatif. Jadi penelitian PTK itu tidak menggunakan uji homogenitas, tapi tetap kita menggunakan pretest. Jadi pretest itu untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum dilakukan penelitian. Makanya uji apapun itu kita harus pakai pretest. Hanya saja dalam penelitian PTK itu kan dijadikan sebagai dasar kemampuan awalnya. Nah, nanti kan ada peningkatan apa tidak setiap pertemuan, setiap siklus ada peningkatan apa tidak. Makanya dibandingkan dengan kemampuan awal, kan seperti itu. Tapi kalau untuk di penelitian kuantitatif atau eksperimen itu pretest itu digunakan sebagai bahan untuk uji homogenitas untuk memastikan bahwa data yang kita gunakan benar-benar memang data yang sama gitu, data yang homogen. Kalau untuk yang yang PTK contoh Bu, uji pretest itu untuk mengetahui hasilnya gitu apa enggak sih Bu, hasil sebelum kita pakai model gitu? Betul, betul. Nanti kan Mbak Dewi langsung bisa bandingin, oh tadinya kita nggak pakai make a match. Ya, tadinya gurunya tidak pakai make a match. Mbak Dewi pretest dulu kan, sebelum menggunakan make a match, Mbak Dewi pretest ke sekolah, terus di pretest siswanya di pretest, misal make a match tadi bahasa Indonesia, nilai bahasa Indonesia sebelum mereka pakai make a match itu berapa. Terus Mbak Dewi datang ke situ, ya setelah pretest dapat nilainya kan, ternyata misal rata-rata kelasnya cuma 65. Itu dijadikan dasar untuk membuat latar belakang. Di latar belakang Mbak Dewi nanti ditulis bahwa hasil pretest itu ternyata masih rendah. Nilai bahasa Indonesia, misal dalam
menyusun puisi ya, misalnya ya, atau menyusun kalimat ya. Dalam menyusun kalimat, siswa kelas 2 SD Negeri Cikarang Timur masih rendah misalnya ya, itu misal hanya 65,5 berdasarkan hasil pretest. Oleh karena itu, saya menginginkan menerapkan model pembelajaran yang lebih inovatif untuk bisa membantu kemampuan siswa dalam membuat kalimat, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran mix and match. Itu dijadikan sebagai bahan untuk membuat latar belakang. Pretest itu boleh. Nah, setelah pretest, setelah tahu kalau nilainya rendah, Mbak Dewi datang ke situ menerapkan mix and match. Menerapkan mix and match dalam berapa pertemuan, dalam berapa siklus ditentukan. Siklus dan pertemuan itu ditentukannya adalah dari materinya. Materi tentang pembuatan kalimat itu ada berapa? Ada berapa pertemuan? Misalnya ada 6 pertemuan, maka bisa dipenggal ya menjadi 3 siklus. Siklus 1 2 pertemuan, siklus 2 2 pertemuan, siklus 3 2 pertemuan. Nah, selama 6 pertemuan ini bagaimana? Berarti harusnya terjadi peningkatan secara simultan ya, secara terus-menerus dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Sampai pertemuan ke-6 itu nanti kesimpulan, kesimpulannya bahwa setelah menggunakan mix and match nilai siswa itu meningkat terus dari setiap pertemuannya. Berarti penelitian Mbak Dewi itu PTK-nya berhasil. Tapi kan tadi siklusnya kan 6 pertemuan itu dibagi ke dalam 3 siklus. Nah, setiap akhir contoh siklus 1 berakhir itu dilakukan tes lagi enggak, Bu? Iya, betul. Oh iya, untuk ke tahap ke siklus, untuk membandingkan sama untuk apakah perlu dilanjutkan ke siklus kedua. Iya, betul. Untuk bisa membandingkan antar siklus itu seperti itu. Apakah perlu dilanjutkan untuk siklus selanjutnya? Itu ketentuannya adalah dari hasil post test di setiap siklus. Udah 2 pertemuan nih, kita post test. Nah, post test kok hasilnya kok masih kurang, ya berarti lanjut lagi ke siklus selanjutnya. Gitu, agar bisa terjadi, agar kalau kalian kan ada namanya indikator penelitian ya, atau target penelitian. Targetnya Mbak Dewi itu penelitiannya itu nilai ketuntasannya siswa rata-ratanya 85. Misalnya gitu. Berarti sebelum mencapai nilai 85 rata-ratanya belum berhenti penelitiannya. Oh, berarti tentuin dulu ya, Bu. Tentukan dulu targetnya, nilai rata-rata yang ingin dicapai itu berapa. Kalau nilai rata-rata yang dicapai itu terlalu besar, ya nanti penelitian kalian akan lama. Kan ada target penelitian ya, indikator kerja namanya. Makanya dalam penelitian PTK itu ada namanya indikator kerja, misalnya rata-rata yang saya inginkan nanti kalau anak-anak pakai mix and match itu adalah 80 misalnya gitu. Nah, ternyata siklus 1 rata-ratanya masih cuma 75, lanjut ke siklus 2. Siklus 2 rata-ratanya masih 82 nih, lanjut ke siklus 3. Dan selanjutnya mencapai target. Ya, nah tapi misalnya gini Mbak, tapi misal tidak sampai beberapa siklus, sampai siklus 3 kok itu tidak tercapai, misalnya ya, itu tidak masalah sebenarnya ya. Kita bawa ke kita bisa melakukan refleksi ya, kan ada namanya kendala dan solusi. Kendalanya apa sih dalam melakukan penerapan model mix and match itu selama kalian menerapkan, selama penelitian itu kendalanya apa? Kalau memang kendalanya itu lebih besar ya, rintangannya itu lebih besar, itu berarti justru itu dijadikan sebagai penemuan dalam penelitian. Karena tidak selalu penelitian itu harus berhasil kan. Berhasil itu kan bukan dari kuantitasnya ya, atau keberhasilan itu kan, keberhasilan itu bukan dari ini, tapi apa sih yang ditemukan dalam penelitian itu. Jadi nyambung, ternyata tidak berhasil mencapai indikator kinerja saya itu karena memang ada masalah nih di sekolahan tersebut. Karena memang misalnya anaknya bandel-bandel, kalau di kelas misalnya suka bermain sendiri, tidak ada yang memperhatikan. Memang ada banyak faktor eksternal yang berpengaruh, mempengaruhi penelitian kalian itu gitu. Makanya PTK itu kan tidak bisa dikuantitatifkan ya, karena memang ada faktor dari kendala-kendala eksternal yang bisa mempengaruhi hasil dari PTK kalian itu. Oh, Ibu mau bertanya nih Bu, sebaiknya tuh berapa kartu yang digunakan Bu dalam apa sih? Sesuai ini, siswa. Iya, enggak kan, Dewi kan setiap siswa tuh mendapatkan kartu soal dan jawaban, tapi tuh
kartunya 2, soal jawabannya 2 gitu Bu. Apakah perlu diselingin jawaban pengacak apa gimana Bu? Karena kemarin tuh Iya, boleh, nggak apa-apa. karena Pakai kemarin aja tuh nggak bener apa-apa. satu siswa dapatnya 2 kartu, satu siswa dapat 4 kartu yang terdiri dari 2 soal dan 2 jawaban gitu. Apakah perlu 2 soal dan 3 jawaban biar Boleh ya, nanti jadi tapi ada untuk kelas 2 kayaknya pengacaunya. bingung kemarin kelas 2 soalnya. Itu nggak apa-apa, itu Nggak kan apa-apa Bu. gini, kalau itu kan variasi dalam penelitian ya, variasi dalam make a math itu nggak masalah kalau memang teorinya misal lebih bagus ketika ada jawaban mengecoh ya, itu nggak masalah. Ya itu kan kreasi dari Mbak Dewi. Kira-kira gimana? Kok kayaknya gampang-gampang banget sih baru langsung ketemu jawabannya. Pengen jadikan ada jawaban pengecohnya itu boleh. Iya, karena kan pas kesini udah pada bener gitu ya. Jadi pengen ada yang jawaban pengecoh gitu loh, buat ada tantangan sendiri gitu. Wah, hasilnya nanti gimana pas ada apa jawaban yang pengecoh gitu. Itu Karena nggak kelas 2 apa-apa, kan itu banyak variasi bermain gitu penelitian. ya Bu. Jadi kayaknya cocok buat anak-anak kelas 2 nih gitu kan, sukanya gambar gitu kan. Kayaknya cocok atau gitu. Oke, terima kasih Mbak Dewi sharingnya. Nanti ada yang lain mungkin? Ada yang ingin menambahkan? Nah, untuk selanjutnya, tugas selanjutnya berarti kita latihan lagi uji homogenitas. Karena kan semuanya harus bisa. Kalau Ibu cuma yang mempraktekkan, kalian tidak praktek sendiri kan, kalian juga tidak bisa. Karena kalian sudah punya SPSS ya, sudah terdownload SPSS-nya ya, Ibu mempercayakan kalian sudah punya ya kan. Caranya adalah agar mempercayakan kalian sudah punya dan sudah bisa, kalian praktek sendiri. Silakan cari data. Kalian kan sudah PLP ya, pasti punya data minimal 20 siswa. Ada kan 20 siswa kemarin? 2 kelas saja, seperti tadi. 2 kelas minimal masing-masing 20 siswa. Boleh mata pelajaran apa aja. Terus kalian praktikkan menggunakan uji homogenitas. Jangan lupa direkam dan diupload lagi. Yang kemarin nanti Ibu coba nanti Ibu koreksi ya. Ibu kalau yang kemarin sih nilainya itu nggak sampai 2 kelas gitu Bu, karena kan Oh, nggak megangnya apa-apa. kelas. Oh, Itu sekarang. iya pas PPL kemarin megangnya kan lebih Oh. fokus ke satu kelas. Udah Yang kalian kelas buat aja, buat aja mengarah nggak apa-apa Bu. mengarang nggak apa-apa. Kan hanya untuk latihan. Mengarang Ya, aja nggak apa-apa. Syukur kalau ada yang mau penelitian kuantitatif nanti sekalian. Tuh Mbak Ipin contohnya. ya Ipin. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kita deadline-kan minggu depan ya berarti ya. Homogenitas. Nanti setelah itu kita ada lagi uji validitas data ya. Kalau tidak salah ya minggu depan ya. Ini sama direkam Bu, maaf. Iya, ini Oh, Ibu rekam. di-upload ke, maksudnya pas kita ngerjain yang uji homogenitas data kita direkam di Zoom sama Ya di-upload ke Google Drive. sama kemarin. Iya, biar semua bisa ya. Ibu sebenarnya ya kalau apa ya, karena kan Ibu mengalami sendiri bagaimana dulu jadi mahasiswa ya. Ketika Ibu jadi mahasiswa itu ternyata tidak bisa kalau memang tidak melakukan sendiri gitu. Maka akan lebih bisa ternyata kalau memang benar-benar melakukan sendiri. Nanti Ibu ini upload di YouTube aja boleh deh biar kalian mengakses contohnya biar sambil melihat sambil mempraktekkan. Iya Bu. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa coba di rumah tentang homogenitas datanya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita ketemu lagi ya. Kita nanti mencoba Mendeley nanti setelah ini. Iya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.